Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela dengan NPM 2022-03007. Saya Fajaria Felai, NPM 2022-03-0029. Saya Citra, NPM 2022-03-0009. Saya Mildan dengan NPM 2022-03-0008. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain implementasi sistem perawatan cerdas menggunakan Internet of Things atau IoT. Desain implementasi sistem perawatan cerdas menggunakan Internet of Things atau IoT merujuk pada pengembangan dan penerapan sistem yang memungkinkan perangkat elektronik terhubung pada Internet of Things atau IoT. Untuk mengoptimalkan proses perawatan, sistem ini dirancang untuk memantau kondisi perangkat secara real-time dan menganalisis data yang diperoleh dan memberikan informasi yang diperlukan untuk memperbaiki atau merawat perangkat secara efisien. Adapun tujuan dari desain implementasi sistem perawatan cerdas menggunakan Internet of Things yaitu untuk memantau perawatan medis, menjadwalkan perawatan preventif, dan memastikan ketersediaan peralatan yang diperlukan. Manfaat dari desain implementasi sistem perawatan cerdas menggunakan Internet of Things atau IoT. Yang pertama, deteksi dini masalah. Yang kedua, optimasi jadwal perawatan. Dan ketiga, efisiensi dan operasional. Keempat, sistem perawatan cerdas menggunakan IoT dapat memberikan manfaat signifikan seperti perawatan pasien yang lebih baik, diagnosa dini, efisiensi operasional, dan peningkatan kualitas pelayanan perawatan. Bahan dan alat yang diperlukan untuk perawatan cerdas menggunakan Internet of Things atau sering disebut IoT. Untuk melakukan perawatan cerdas menggunakan IoT, ada beberapa bahan dan alat yang diperlukan. Di antaranya, bagian A ada bahan. Yang pertama sensor, yang kedua mikrokontroler, yang ketiga koneksi internet, dan keempat daya listrik. Bagian B alat. Yang pertama komputer atau smartphone, kedua router, yang ketiga prototyping board, yang keempat kabel dan konektor, yang kelima casing atau wadah. Bagian B, adapun fungsi alat. Yang pertama komputer atau smartphone. Fungsinya digunakan sebagai antarmuka pengguna untuk mengakses dan mengontrol sistem IoT. Pengguna dapat melihat data yang dikumpulkan oleh sensor, mengatur pengaturan, dan menerima pemberitahuan melalui aplikasi antarmuka web. Yang kedua router. Router digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT ke internet dan membentuk jaringan lokal. Yang ketiga ada prototyping board. Fungsinya digunakan untuk merakit rangkaian sensor dan mikrokontroler secara fisik. Prototyping board memudahkan pengguna dalam menghubungkan komponen-komponen elektronik dalam sistem IoT. Fungsi dan alat yang digunakan untuk perawatan cerdas menggunakan IoT. Yang pertama, fungsi bahan, yaitu sensor. Sensor digunakan untuk mengukur berbagai parameter lingkungan seperti suhu, kelembaban, cahaya, gerakan, dan lainnya. Yang kedua ada mikrokontroler. Fungsinya mikrokontroler bertindak sebagai otak dari sistem IoT. Mikrokontroler seperti Arduino atau Raspberry Pi digunakan untuk mengontrol operasi sensor. Yang ketiga ada koneksi internet. Fungsi koneksi internet diperlukan untuk mentransfer data dari perangkat IoT ke cloud atau aplikasi yang dapat diakses pengguna. Daya listrik. Fungsi daya listrik yang stabil diperlukan untuk menjaga ketersediaan sistem IoT. Yang keempat, kabel dan konektor. Fungsinya digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen dalam sistem IoT. Kabel dan konektor yang tetap diperlukan untuk memastikan koneksi yang stabil dan handal secara sensor, mikrokontroler, dan sumber daya.
Yang kelima atau yang terakhir ada casing atau wadah. Fungsinya digunakan untuk melindungi komponen-komponen dalam sistem IoT dari elemen lingkungan seperti debu, kelembaban, atau benturan fisik. Mereka juga memberikan tampilan estetis, membantu memasang komponen secara rapi dan aman. 3. Batasan-batasan menggunakan peralatan cerdas dalam mengimplementasikan peralatan cerdas menggunakan Internet of Things atau IoT. Terdapat beberapa batasan teknis, peraturan, dan batasan desain yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa batasan yang umum ditemukan dalam konteks perawatan cerdas menggunakan IoT. A. Batasan teknis. 1. Keterbatasan daya. 2. Keterbatasan gangguan jaringan. 3. Keterbatasan keamanan. B. Peraturan dan kepatuhan. 1. Regulasi privasi data. 2. Kepatuhan standar industri. Batasan desain sistem perawatan cerdas menggunakan IoT. 1. Keterbatasan fisik. Desain fisik perangkat IoT harus memperhitungkan keterbatasan ruang, bentuk, dan ukuran untuk memastikan integrasi yang lancar dalam lingkungan perawatan. 2. Keterbatasan lingkungan. Perangkat IoT harus dirancang untuk tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras seperti suhu ekstrim, kelembaban tinggi, atau debu untuk menjaga kinerja sistem. 3. Interoperabilitas. Keterbatasan interoperabilitas antara perangkat dan platform IoT dapat menghambat integrasi dan keterhubungan antara sistem yang berbeda. Asumsi dan ketergantungan pada sistem perawatan cerdas menggunakan IoT. Selama pengembangan sistem perawatan cerdas menggunakan Internet of Things atau IoT, terdapat beberapa asumsi yang biasanya dibuat untuk memudahkan perancangan dan implementasi sistem. Selain itu, terdapat juga ketergantungan yang perlu dipertimbangkan dalam menggunakan sistem perawatan cerdas menggunakan IoT. Berikut adalah beberapa asumsi umum dan ketergantungan yang dapat ditemui. 1. Asumsi selama pengembangan. Ketersediaan infrastruktur. Asumsi bahwa infrastruktur jaringan dan kondisi internet tersedia dan dapat diandalkan untuk mentransfer data antara perangkat IoT dan server. 2. Ketergantungan pada sistem. Ketergantungan pada koneksi internet. Sistem perawatan cerdas menggunakan IoT sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil untuk mentransfer data dan mengaktifkan fungsionalitas jarak jauh.